Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bu ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, dengan tamatnya kajian hadis yang lalu 5 makalah, sekarang kita beralih ke hadis yang baru, merupakan bagian yang pertama. Judulnya adalah nikah mewujudkan keluarga meraih barokah. Jadi nikah itu mewujudkan keluarga meraih barokah. Ta'allum hadis ya riwayat Abu Daud. Ta'allum hadis riwayat Abu Daud. Kata kuncinya doa untuk mempelai agar meraih barokah itu jauh lebih penting dibanding doa yang lain. Itu kata kuncinya. Jadi doa untuk meraih barokah, untuk agar mempelai meraih barokah itu lebih penting dibanding doa yang lain. Kenapa demikian? Ya kita telusuri. Mulai dari tak yang pertama, yaitu tamhid. Latar belakangnya, pernikahan merupakan salah satu langkah meraih kebahagiaan dalam memenuhi kebutuhan syahwat manusia yang dianugerahkan Allah kepada hamba. Jadi motif yang pertama mah nikah teh karena syahwat. Baru berikutnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri kan. Yang paling pertama nikah naon? Syahwat. Dalam untuk ayah syahwat mah nggak mau menikah. Banyak persoalan kan yang harus dihadapi. Jadi latar belakangnya syahwat, dan itu tidak disalahkan oleh Al-Qur'an. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Walaupun ditunjukkan yang minas syahwatnya laki-laki karena minan nisa kepada wanita. Tapi kan wanita juga sama ada syahwatnya. Hanya sering ada istilah katanya laki-laki rela mengorbankan harta demi cinta. Wanita rela mengorbankan cinta demi harta. Duga teuing bener henteu. Kan katanya laki-laki mah korban harta demi cinta. Kadang-kadang dengan korban harta dan tahta demi cinta. Nah, seperti wanita korban cinta demi harta. Setiap manusia selalu punya cita-cita meraih keluarga bahagia. Harus yang mendapatkan sakinah penuh ketentraman, saling mencintai, mawadah, dan rahmah, saling menyayangi. Di kalangan masyarakat telah biasa mendoakan agar meraih cita-cita tersebut, sehingga disampaikan kepada kedua mempelai, yaitu permohonan semoga meraih sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi eta doa itu tidak pernah disampaikan oleh Rasul. Itu yang jadi persoalan. Kunaon di masyarakat populer itu. Kalau ada yang nikah itu semoga meraih sakinah, mawadah, warahmah. Tapi tidak ada satupun doa Rasul yang berbunyi seperti itu. Dan kalau kita telusuri di negara-negara yang lain, ya di Indonesia semoga samawa katanya. Iya samawa. Samawa itu sa-nya sakinah, ma-nya mawadah, wa-nya warohmah. Jadi itu teh singkatan yang salah. Karena wa itu kan artinya dan. Jadi kalau samawa itu artinya sakinah, mawadah, dan. Jadi kalau mau singkatan mah samaro. Sakinah, mawadah, warohmah. Nah itu, dan
Dan menariknya ayat itu sakinah liyaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan warahmah. Jadi baru wa-nya itu setelah mawadah. Nah, kita lihat ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu yang dijadikan doa. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, an khalaqalakum, menciptakan untukmu, min anfusikum, jadi jenis atau bangsamu sendiri, azwajan, pasangan. Azwaj itu pasangan. Kalau bagi perempuan ya laki-laki, bagi laki-laki ya perempuan. Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu azwaj, kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri, azwaj itu. Hatta tankiha zawjan goiru. Sehingga menikah dengan zaujan itu, sehingga perempuan menikah dengan zaujan itu suami artinya. Tapi kalau ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, itu istri. Jadi kadang-kadang istri, kadang-kadang suami. Makanya kalau ibu-ibu berdoa Rabbana hablana min azwajina, hablana min azwajina, anugerahkan kepada kami. Azwaj itu artinya suami, kalau yang doanya istri. Tapi kalau laki-laki yang berdoanya Rabbana hablana min azwajina, itu istri. Walaupun sama-sama dijamakkan. Jadi bukan berarti istri banyak suami, bukan. Tapi itu menunjukkan Rabbana-nya. Kan ada persoalan bagaimana kalau suami pertama meninggal lalu saya nikah lagi, dengan siapa nanti di surga? Nggak usah dipikiran, di surga mah jeung saha wae bisa, karena undang-undang perkawinannya sudah dihapus. Jadi tidak usah dipikirkan, kalau mau nikah ya nikah aja, nggak usah mikirkan kayak di surga jeung saha. Karena kalau di surga mah bebas. Jadi dalam ayat ini tegaskan bahwa pasangan hidup manusia itu merupakan ayat Allah. Dianugerahkan dengan ayat Allah itu ketentraman, saling cinta karena mawadah, saling mencurahkan kasih sayang. Semua itu menjadi bahan pelajaran karena inna fi dzalika la ayat bagi umat yang berpikir. Inti dari ayat tersebut sebagai program yang mesti ditempuh manusia, ataukah sebagai fungsi pernikahan. Inti dari ayat itu secara tersirat dalam ayat itu tergambar tatbiknya. Pertama, wa min ayatihi, pasangan hidup merupakan ayat. Jadi ini ayat insaniah, ayat manusia. Oleh karena itu rumah tangga mesti dibangun atas dasar keimanan, keimanan kepada ayat itu. Ketauhidan karena ayat Allah. Dan pelaksanaan syariat Islam karena ayat itu ada ayat kauniyah, yaitu Quran dan hadis, ada ayat insaniyah, bicara tentang manusia, dan ada ayat kauniyah, alam semesta. Jadi manusia dengan manusia menikah, ayatihi, itu ayat insaniyah. Tapi kalau manusia menikah itu berdasar syariah, itu ayatnya ayat syariah, ayat syariah. Tapi bagaimana interaksi manusia dengan alam, ya yang harus diperhatikan ayat kauniyah.
Kemudian kalimat an khalaqalakum, jodoh itu diciptakan untuk kalian. Dalam kehidupan rumah tangga, maka pelajarannya khalaqalakum, untukmu itu saling memiliki. Suami istri itu. Kata suami, engkau milikku. Kata istri, engkau milikku. Jadi antara suami istri saling memiliki. Lakum. Min anfusikum. Suami istri itu merupakan satu jenis manusia yang memiliki perbedaan. Maka karena min anfusikum, jodoh teh teu bisa jelema kawin ka binatang. Makanya kan kalau si manusia itu menggauli binatang, faktulu, baik yang melakukan maupun binatangnya, dihukum mati itu yang menggauli binatang. Kan katanya ada wali nikah dengan jin, eta mah hanya di sinetron. Kenyataan mah tidak ada. Kalau mereka nikah dengan jin, ya haram. Karena jodoh manusia min anfusikum, dari manusia juga. Harus min anfusikum, dari jenis manusia. Kemudian azwaj, dengan pernikahan maka pasangan itu berubah status menjadi suami istri. Yang halal bisa jadi haram. Apa contohnya dengan nikah yang halal jadi haram? Ya, suami mengatakan aku cerai padamu. Ya, ketika belum nikah mah teu naon. Tetapi kalau dia bicarakan tepuguh-puguh, aku mencerai padamu, itu bisa haram. Yang haram bisa halal. Ya, yang haram bisa halal ya asalnya kan bergaul haram. Tapi kalau dengan nikah jadi halal. Hanya dengan wali mengatakan aku nikahkan engkau kepada anakku dengan mas kawin sekian, langsung dengan ucapan itu jadi halal kan. Dan itu oleh Rasul dikatakan 3 hal, salasun jidduhunna jiddun wahajluhunna jiddun. Heureuy jadi, main-main pun jadi, yaitu an-nikah, tolak, rujuk. Heureuy itu jadi itu. Asal memenuhi syaratnya. Pokoknya seorang bapak perempuan, kamu bobogohan we, aku nikahkan ya, kamu ya saya terima, padahal heureuy itu jadi. Kalau yang ngomongnya kalau walinya. Makanya ada istilah melamar, lalu ya dari hararese melamar udah saya nikahkan hari ini. Ya, saya terima jadi. Atau cerai juga heureuyan. Ya, aku cerai aja kamu. Itu bisa jadi walaupun heureuyan. Dan juga rujuk. Sudah cerai, masih masa iddah, suami dah datang. Orang balik deui we pikir-pikir teh bogoh keneh. Ya sok lah, jadi. Asal ya memenuhi syarat. Dan itu azwaj, makanya dong konsekuensi jadi azwaj. Oleh karena itu suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Semakin tinggi hak yang dituntut, akan semakin berat tanggung jawabnya. Dan semakin ringan yang dituntut, ringan juga tanggung jawabnya. Jadi semakin ringan tuntutan hak, akan semakin ringan tanggung jawab. Maka hendaklah suami istri kalau ingin senang, bahagia, saling memberikan keringanan. Jadi kalau suami pemanya tuntutannya kepada istri sagala-galana kudu dilaksanakan gitu oleh istri, segala-galana harus dipenuhi, maka suami tanggung jawabnya harus segala-galana. Ya, jadi itu saling hak dan tanggung jawab tuh, banyak hak, banyak tanggung jawab.
meringankan hak, ringan. Seperti suami si istri mengatakan, Pak, jangan makan di luar, lohor teh kudu makan di rumah. Jadi setiap ngantor juga kudu balik we ka imah. Nah, itu jadi berat kan, karena tuntutan dan udah disepakati. Beda lagi jeung suami istri teh pokoknya mah urusan dahar mah saha we nu lapar gimana we ayana jadi ringan. Itu kudu ripuh-ripuh balik. Kalau lapar ya di mana aja makan. Istri juga demikian. Jadi sebetulnya banyak di dalam kehidupan keluarga itu berat tanggung jawab itu akibat berat tuntutan pasangan. Makanya kalau ingin ringan ya ringankan saja urusannya. Apakah urusan tanggung jawab sehari-hari, istri tanggung jawabnya ngepel, masak, nyeseh, suami baca koran. Nah, ya kalau saling meringankan ya. Tapi ada juga yang bagi-bagi kan. Suami urusan nyuci, urusan cuci piring, cuci pakaian, urusan suami, urusan air juga suami, istri naon ngagelis we. Ya kalau silakan. Itu tanggung jawabnya diringankan masing-masing lah. Karena ajwaz. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian meraih ketentraman. Pasangan suami istri mesti berusaha saling memberikan ketentraman pada yang lain. Jangan terjadi ucap, sikap, atau tindakan yang menimbulkan keresahan pasangannya. Walaupun hanya ucapan. Ucapan menyinggung perasaan. Tepuguh-puguh si istri teh muji. Si bapak itu mah pak, suaminya si anu, bager pisan ka istrina. Itu muji, tapi itu bikin tersinggung gitu suami. Sama suami juga muji kepada istri. Neng, toce atau mah panggilannya. Kata si anu mah istrina si anu, bawe kieu-kieu. Memuji istri orang di depan istri sendiri, itu menyinggung perasaan. Walaupun memuji. Tuh enak itu kalau seorang istri memuji suami orang tuh. Paling kata suami, kawin we kan itu atuh. Nah, kan jadi persinggungan. Jadi ketersinggungan. Iya. Itu akan muncul. Maka di depan suami mah ulah we memuji suami orang lain, suami yang lain tuh. Ulah. Teteh tersinggung, hanya ada meureun suami teh menahan diri. Ada yang melontarkan. Jadi muji itu baik, tapi muji di depan yang bukan haknya itu menyinggung. Karena litaskunu itu kerjasama. Waja'ala bainakum, dan di situ dikatakan baina itu mengandung arti kerjasama. Jadi dalam kehidupan keluarga itu diperlukan kerjasama semua pihak. Pekerjaannya boleh beda. Yang penting kerjasama. Apalah artinya sama kerja tapi tidak kerjasama? Ya suami istri sama-sama kerja, tapi urusan harta masing-masing. Nah, kacau. Jadi makanya kemarin itu ada ketemu ya sama-sama mahasiswa lah. Jadi bertemu, dia menyampaikan membuat software tentang waris. Karena minta ini juga dari saya bagaimana. Maka kene Pak ya. Pak Daud, iya kan bukunya kene. Iya. Ayah di ibu-ibu. Jadi sudah ada. Itu minta pendapat tentang hukum waris. Saya jawab, kalau rumusannya hukum waris itu kode-kodenya bisa lewat elektronik itu, lewat software itu. Tapi di dalam praktek itu tidak bisa berdasar itu.
Karena kasus waris itu prakteknya berbeda-beda setiap keluarga. Setiap keluarga. Saya katakan contohnya antara Saudi dengan Indonesia itu beda. Tentang apa? Tentang hak dan tanggung jawab suami istri. Kalau di Indonesia ada hukum. Setiap harta yang didapat setelah pernikahan maka milik berdua. Itu kan di Indonesia di dalam kompilasi hukum Islam kan begitu. Jadi harta yang didapat setelah menikah maka itu milik berdua. Tapi tidak disebut milik berdua nate. Tergantung daerah mana. Kalau ketika itu diciptakan kompilasi hukum Islam itu gono gini. Karena kebetulan yang menerbitkan kan Munawir Sadali, Menteri Agamanya. Yang kebetulan Munawir Sadali itu orang Solo. Makanya orang Solo mah ada prinsip gono gini. Tapi kalau itu diterbitkan oleh orang Sunda, lalaki satanggungan, awewe saaisan. Laki-laki 2 kali perempuan. Kalau orang Padang, ada harta pusaka, ada harta warisan. Kalau harta pusaka mah turun-temurun melalui wanita. Nah, jadi kan milik berdua teh bagaimana? Nah, itu saya katakan di dalam membagi waris itu nggak bisa berdasar rumusan saja. Harus menilai setiap kasus. Tapi kalau disebutkan ini mah hanya rumusan global rumusan ya global lah yang tidak rinci, enggak praktekan. Ya karena itu ada kaitan dengan kehidupan. Ya. Jadi kenapa di kompilasi hukum Islam yang diterbitkan oleh Menteri Agama itu tidak bisa jadi undang-undang karena timbul perselisihan antara satu yang dengan yang lainnya. Dan negara harus menjamin memberikan tanggung jawab, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Itu bainakum, kerjasama. Kemudian ketujuh, mawadah. Mawadah itu kata As-Suyuti yang wafat tahun 1911 wafatnya, Jalaluddin As-Suyuti. Mawadah dalam kitabnya Al-Iqlil. Mawadah itu cinta dari urusan manusia. Cinta yang muncul dari syahwat, itu mawadah. Jadi muncul orang Sunda mah mawadah teh bogoh. Beda dengan rohmah, rohmah mah nyaah. Jadi suami istri itu ada bogoh, ada nyaah. Ulah bogoh wungkul tanpa nyaah, ulah nyaah wungkul tanpa bogoh. Nyaah wungkul tanpa bogoh kurang gairah. Bogoh wungkul tanpa nyaah, gairahnya tinggi. Dan di dalam bergaul suami istri itu lambang antara mawadah dan rohmah. Antara mawadah dan rohmah itu harus menyatu. Pernah saya katakan kalau suami ideal adalah yang kuat. Makanya tidak ada obat kuat untuk wanita. Obat kuat yang dijualan pasti itu untuk suami. Jadi suami ideal yang kuat di dalam hubungan suami istri. Istri ideal yang mudah orgasmus. Tapi kumaha lamun suaminya terlalu kuat, ripuh istri. Jadi pamannya istrinya sudah beberapa kali ejakulasi orgasmus, suamina encan wae pan ripuh istrina. Lelah. Makanya kemarin tuh waktu dialog di luar, ya saya katakan kalau suami kuat nyantong tekudu jadi ejakulasi atuh ceng teh ari kuat mah tuh itu mah da ai istri geus ripuh mah. Ada seorang bapak komentar, lieur atuh Pak cenah. Malum kan diskusi di bawah itu sok bebas gitu. Lieur atuh Pak cenah. Urusan lieur atau tidak mah saya bilang tergantung emosi gitu.
Jadi tergantung emosi eta mah. Jadi keseimbangan, keseimbangan. Makanya kan dokter itu ya, dokter urologi itu kan membahas ini suami terlalu kuat ya diobati. Ini terlalu mudah ejakulasi dini diobati. Hanya dulu mah dioperasi, sekarang mah tidak dioperasi kan, di istilah dokter sekarang itu diteropong. Jadi teropong apa namanya, bukan endoskopi apa? Introskopi atau apalah, pokoknya mah ada kopian ya tuh ujungnya teh. ada kopian. Jadi ya di skopi. Iya, skopi. Jadi itu nanti bukan dioperasi lagi. Kalau dulu mahnya dioperasi, kudu dirawat segala macam lama. Akhirnya mah kan dimasukkan, diteropong gitu. Jadi kalau terlalu kuat, maka sembuatannya itu namanya tersumbat. Jadi kalau terlalu mudah itu ada kaitan dengan pertumbahan, sehingga itu bisa diurus sekarang itu di dokter urologi namanya ya. Jadi itu mawadah warohmah itu harus ada keseimbangan. Sebetulnya dengan kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan manusia itu akan semakin baik sebetulnya, seharusnya rumah tangga itu, kalau mereka mau terus terang. Dan ditegaskan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu jadi bukti bagi orang yang berpikir, jadi mau berpikir. Makanya bagi umat Islam tuh dikir dan mikir. Ulah dikir wungkul teu mikir, ulah mikir wungkul teu dikir. Saya ingat itu Rasul juga pernah berkata kepada Aisyah begitu pagi hari itu kan, bangun pagi kan, kita begitu bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah itu zikir kan. Ahyana menghidupkan kami, membangunkan kami. Kemudian min ba'di amatana, setelah mematikan, tidur, wa ilaihin nusur, dan kembali. Tapi ada dalam hadis lain dikatakan Rasul pernah setelah bangun tidur baca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi wal laili wan nahar. Itu berpikir kan. Kemudian ada hadis juga menyatakan Rasul itu setelah bangun tidur, subhanallah, Allah telah membebaskan dari fitnah. Itu kan mikir. Terus siapa yang membangunkan para istri yang tidur? Bagaimana perkembangan dunia? Ada dunia Parsi, dunia Romawi. Itu bangun tidur Rasul. Jadi ngajak berpikir juga. Jadi dikir dan mikir itu selalu. Tapi bangun tidur mah yang pertamanya syukur. Jadi bahagia dulu lah bangun tidur teh. Ulah amek-amekan walaupun kesiangan. Ulah ngambek walaupun kesiangan. Jadi alhamdulillah we anger. Doa bangun tidur, rek kasiangan, rek kepagian, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu pikiran, perasaan, program mesti diprogramkan melaksanakan ayat Allah. Jadi jelas pikiran bukan lamunan, tapi pelaksanaan program. Nah, apakah jaminan dengan pernikahan dapat meraih sakinah mawadah warohmah? Namun dalam pengunci ayat ini ditegaskan bahwa semua itu akan menjadi bukti bagi orang yang berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir itu? Apakah termasuk berdoa, usaha, atau hanya harapan, atau hanya program? Jika berdoa, apakah ada sumbernya dari Rasul? Sakinah mawadah warohmah. Kan itu jadi persoalan. Apakah ada sumbernya Rasul mendoakan kedua mempelai agar meraih sakinah?
persoalannya apakah doa tersebut suka diucapkan oleh Rasul? Jika Rasul tidak memanjatkan dengan doa tersebut, lalu apa yang dimintakan olehnya untuk kedua mempelai? Ternyata barokah, bukan mendoakan sakinah mawaddah warohmah. Dan kalau kita telusuri 9 langkah berdasar surat Ar-Rum 21, itu mas semuanya kudu di program. Fungsi nikah harus diwujudkan 9 itu. Makanya Rasul tidak berdoa untuk itu. Maka rumusannya ucapan selamat dan doa untuk mempelai kan cukup aneka ragam. Aneka teragam ya. Jadi aneka ragam bermacam-macam. Ada yang mengatakan selamat menempuh hidup baru. Ada yang mengatakan ikut bergembira, ada yang mengatakan semoga sakinah mawadah warohmah samawa, ada semoga punya keturunan, ada juga semoga mendapatkan barokah, kan gitu, sering terdengar. Bahkan itu diucapkan oleh protokol, semoga keluarga ini segera mendapatkan keturunan. Nah, ini yang jadi persoalan, doa mana yang sebenarnya diucapkan Rasul kepada kedua mempelai. Kedua, bagaimana redaksi hadis yang memberikan bimbingan doa. Kemudian, apa makna misi doa Rasul kedua mempelai. Kemudian, nilai apa yang terkandung dalam hadis ini. Dan bagaimana penerapan doa dalam usaha kedua mempelai untuk memenuhi. Maka tujuan kajian ini, redaksi hadis tentu, doa, nilai, kemudian didikan serta penerapannya. Yang metodenya kita akan dengan 11 tak ya. Jadi mulai dari tamhid sudah tadi, sekarang tausiknya. Tausik itu apa? Otentisitas keberadaan hadis. Teksnya Sunan Abu Dawud juz 6 halaman 29. Dia mengatakan haddasana Kutaibah bin Sa'id haddasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Suhel an Abihi an Abi Hurairah. Jadi sahabatnya Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Beliau wafat tahun 57 Hijriah. Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, kana ida rafa'a, apabila menyampaikan selamat atau tahniah, al insan manusia, ida tazawwaja, apabila menikah, qala Rasul bersabda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya, bukan semoga sakinah mawadah warohmah, bukan pula semoga punya anak, bukan pula sebagai moga repoh, tapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doanya, ini terjemahnya. Ya, Abu Dawud itu lahir 202, wafat 275. Dan tahrij hadis ini dikenal ya dari 9 ahli hadis, ada 3 ahli waris yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ahmad dalam Musnad Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Jadi Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai tidak meriwayatkan. Ini redaksinya macam-macam, nggak perlu dibahas, nanti terlalu panjang. Ini tahrijnya Abu Hurairah. Kemudian lihat kualitas hadis, tasihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dianggap sahih oleh At-Tibrizi. Dan kata At-Tirmidzi bahwa hadis ini diriwayatkan pula
oleh Aqil bin Abi Thalib. Jadi bukan hanya Abu Hurairah. Aqil bin Abi Thalib yang wafat 80 Hijriah. Kalau bin Abi Thalib berarti Aqil itu saudara sepupu. Kan anak Abu Thalib kan paman Rasul. Kalau kakek nama Abdul Muthalib, kalau Abu Thalib mah Uwa, ya lamun bahasa Sunda mah Uwa. Jadi karena kan bungsu, Abdullah mah ayah Rasul mah kan bungsu. Nah, Abu Thalib itu kakaknya, jadi sama dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Aqil bin Abi Thalib, ada juga Abu Hurairah. Dan sebagai Hasan Sohi. Jadi At-Tirmidzi mah ada istilah, kalau ulama lain kan Sohi, Do'ib, atau Sohi, Hasan, Do'ib. Kalau At-Tirmidzi mah ada Hasan Sohi. Jadi itu Sohi, tapi Hasan, tapi antara Hasan dengan Sohi maka ada istilah Hasan Sohi. Dan Nasruddin Albani, peneliti hadis abad tahun 1999 abad ke-20, dalam berbagai kitab menyatakan hadis ini sahih. Itu kualitasnya. Sekarang kita lihat tanasub atau hubungan atau korelasi atau keterkaitan hadis ini dengan ayat. Salah satu fungsi pernikahan merupakan langkah utama pembentukan rumah tangga yang meraih barokah. Rumah barokah merupakan dambaan setiap umat manusia sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Quran. Keluarga mesti berprogram untuk mendapatkan barokah dalam segala hal. Barokah itu merupakan keuntungan besar dalam keluarga. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala memerintah agar berdoa untuk mendapatkan barokah, yaitu di dalam surat 23 Al-Mu'minun. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qul, katakan, Rabbi, ya Tuhan, anzilni, berikan tempat tinggal, munjalan mubarokan, tempat tinggal yang barokah, wa anta khairul munzilin. Jadi kalau berdoa untuk barokah mah diperintah oleh Al-Quran, ya Allah berikanlah kepada kami rumah yang barokah. Wa anta khairul munzilin, karena engkau sebaik-baik pemberi rumah, pemberi tempat tinggal. Jadi barokah mah diperintah untuk berdoa. Ayat ini memerintah untuk berdoa agar ditempatkan atau mendapat tempat yang mendapat barokah, yang diberkahi. Iya, syarat utama untuk mendapatkan barokah adalah iman dan takwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri, penduduk kampung iman dan takwa, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan pada mereka barokat minas sama, dari atas, wal ar, dari bawah, walakin kadzabu, cuman banyak yang mendustakan, tidak iman, tidak takwa. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa akibat perbuatan mereka. Jadi dalam ayat ini, kalau ingin mendapat barokah harus iman dan takwa. Makanya kata Pak Habibie almarhum, yang dikutip juga oleh calon wakil gubernur Jawa Barat, Ilham,
Katanya masyarakat madani Indonesia itu harus imtak dan iftek. Itu dikemukakan oleh Pak Habibie itu dulu ketika beliau jadi presiden, sering imtak dan iftek. Imtak itu iman takwa, iftek itu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi iftek pakai S ujungnya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi iman takwanya benar, ilmu pengetahuannya hebat, teknologinya canggih. Istilah canggih juga kan Pak Habibie itu. Seninya juga. Jadi itu berdasar ayat mungkin Pak Habibie itu, walaupun tidak membacakan ayat. Nah sekarang dikembangkan oleh anaknya Pak Ilham, jadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Kalau calon gubernur kan Ahmad Saihu. Kalau calon yang lain saya tidak kenal, tidak begitu. Sanes kampanye tidak begitu tahu gitu, tidak begitu kenal. Ya kan gubernur Jawa Barat kan calonnya opat, calonnya opat. Ya antara lain yang saya kutip ya ucapan Ilham itu, Ilham Habibie, sebagaimana katanya wasiat ayah saya dulu. Jadi Indonesia itu harus imtak dan iftek, itu harus semuanya terprogram. Ya memang oleh ayat kalau ingin barokah itu, kalau ingin barokah imtak dan iftek. Nah, kunaon atuh di Indonesia secara masyarakat seluruhnya tidak barokah ya karena banyak kadabu. Banyak kadabu kan upacara 17 Agustus sebagaimana saya sampaikan di khutbah Jumat di sini. Itu kan kalau 17 Agustus teh olahraga gitu. Sampai sekarang di RT saya itu masih olahraga, can Agus. Padahal Agustusnya sudah lewat. masih poli bapak-bapak. Ya. Saya tidak berbicara, tapi saya sempat kritik ke panitia. Eta ceng teh perlombaan bapak-bapak pakai daster harus dieureunkeun, nggak boleh. Karena itu bertentangan dengan syariah. Karena kan laki-laki memakai pakaian perempuan kan nggak boleh. Jadi walaupun ada yang seni tidak bisa. Seni juga harus imtak. Tapi waktu ngeritik saya lewat WA itu tidak pakai Quran karena pembacanya kan ada non muslim juga, maka saya katakan dalilnya apa? Karena di dalam lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan badan tercukup, badan wungkul, olahraga mah badan itu gapleh badan, catur badan, poli badan, gerak jalan badan, itu semua badan. Jiwanya mana? Nah jiwanya itu harus sebagai muslim ya berdasar syariah. Kalau sebagai Kristen ya berdasar kitab mereka yang beda-beda juga kan kitabnya. Dan sebagai agama yang lainnya sesuai dengan kitab mereka. Karena apa? Karena kata lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ulah badan wungkul. Peringatan 17 Agustus teh harus ada pembinaan jiwa, pembinaan rohani. Tapi karena tidak seimbang hari badan mah nya cek abdi sampai sudah September masih. Tapi jiwanya bagaimana? Nah itu maka barokah itu harus imtak dan iftek. Itu surat Al-A'raf. Nah, barokah yang turun dari langit dan didapat dapat di bumi cukup banyak yang membawa kenikmatan bagi manusia. Dari langit, dengan kata lain dari arah atas, sedangkan dari bumi arah bawah, ya, termasuk juga dari lautan.
berkah yang utama adalah membawa kenikmatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, ya maupun ekonomi. Anak yang dilahirkan juga merupakan bukti keberkahan Allah yang diberikan kepada keluarga. Keberkahan itu seperti dikisahkan malaikat kepada istri Nabi Ibrahim. Qalu ata'jabina min amrillah wa rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Qalu, maka malaikat itu ata'jabin, apakah aneh min amrillah dari urusan Allah, wa rahmatullah dan rahmat Allah, wa barakatuh dan barakah Allah alaikum kepadamu. Ahlul bait, wahai ahlul bait, innahu hamidum majid. Ini kan ceritanya kan Siti Sarah itu kan awalnya nikah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ceritanya Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan di kota Ur, ya. Kemudian hijrah ke Haran, kemudian hijrah ke Palestina, dan di Palestina itu kan akhirnya kan menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah itu kan saudara agak jauh ya, misan mino antara Ibrahim dan Sarah itu misan mino, namun bahasa Sunda mah. Maka dinikahkan. Jadi sebelum ke Palestina itu sudah nikah dengan Siti Sarah. Dan sampai di Palestina itu kan Nabi Ibrahim harus mengamankan Mesir. Ya. Sampai ke Mesir ternyata Raja Mesir itu kan terpikat oleh Siti Sarah yang cantik jelita. Ya karena bagaimana tidak cantik, Siti Sarah itu kulit putih kan. Siti Sarah, Nabi Ibrahim juga kulit putih. Sehingga dan hukum di negeri Mesir pada saat itu belum Firaun, belum. Itu masih Qobla Firaun, sebelum Firaun. Nah, terpikat, dan kalau seorang raja terpikat oleh perempuan, maka sang suami harus menyerahkannya kepada sang raja. Dan kebetulan Siti Sarah itu karena wanita cantik, raja terpikat. Sehingga akhirnya mau direbut. Maka kata Ibrahim, ini saudaraku. Karena saudaraku, jadi terserah. Kalau mau, dia saudaraku ya silahkan saja. Kalau tidak mau ya nggak bisa. Karena yang bisa direbut itu suami istri kan, ini saudara. Maka akhirnya Siti Sarah kan tidak jadi direbut oleh raja, dan akhirnya saking sayangnya raja ke Siti Sarah, maka raja itu memberi hadiah, yaitu wanita gadis ya, namanya Hajar. Maka hadiah untuk Sarah diberikan. Nah, tapi karena dijadikan hadiah untuk Sarah, kata Siti Sarah, kenapa suamiku enggak menikah saja dengan anak angkat itu? Jadi istri yang baik tuh menawarkan untuk suami, menawarkan jodoh untuk suaminya. Hah? Ujungnya enak. Jadi itu akhirnya si Nabi Ibrahim itu menikah dengan Hajar. Dan juga karena menikah dengan Hajar, maka punya anak, yaitu Ismail. Nah setelah punya anak Ismail, ternyata punya anak itu gening enak gitu. Ya seperti Nabi Ibrahim dengan Hajar itu kan ternyata punya anak itu barokah.
maka dia berharap juga kepada Allah agar dianugerahi anak. Padahal sudah usia 80 tahun. Nah, maka ceritanya malaikat datang. Nah, Allah akan menganugerahkan kepadamu anak. Loh, kata si Tasroh, gimana saya punya anak udah usia 80 tahun? Maka malaikat menjawab, atak jabin min amrillah, apa aneh bagi urusan Allah warahmatullah wabarakatuh, rahmat Allah dan berkah alaikum atasmu ahlal bait, wahai ahlal bait. Ahlal bait itu sering disebut kepada perempuan itu ya ahlal bait ya. Innahu hamidum majid, dia maha terpuji lagi maha mulia. Jadi tidak usah aneh kalau Allah menganugerahkan mah. Maka Siti Saroh akhirnya ya punya anak juga. Dan menurut catatan sejarah jarak antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun bedanya. Jadi setelah Ismail 13 tahun baru beliau hamil. Jadi jaraknya cukup jauh setelah di Mekah gitu ya. Nah, itu makanya anak itu jadi barokah. Seperti pernah saya katakan pada waktu yang lalu, baheula mah kolot ngomong banyak anak teh banyak rezeki. Baheula mah keur ngorah teu percaya teh nya banyak anak banyak rezeki kan buktina ripuh. Loba anak teh. Tapi ketika geus tua seperti usia sekarang saya usia baru bener teh banyak anak banyak rezeki teh ya anak saya 4 banyak rezekinya sehingga ada istilah saya ketika itu terharu cuman ngomong begini di WA itu kepada anak-anak, aduh ceng tehnya di UIN teh sekarang mah ada jurusan hadis S3. Baheula mah Bapak ceng teh waktu lulus tahun 2004 kan, saya lulus 2004 S2 hadis teh. Mau kuliah S3 teh nggak ada di UIN teh, yang ada teman-teman saya tuh ke Makassar. Baru melanjutkan S3-nya di Makassar. Waktu itu saya tunggu aja nanya ke guru besar di UIN, kapan eta aya jurusan hadis? Baru muncul tahun kemarin kan. Saya katakan di WA itu, oh, ceng teh baru tahun ieu geuninganan ceng teh aya hadis teh S3 teh. Padahal Bapak baheula 2004 hayang S3 hadis. Eta mah spontan barudak. Udah Pak, kuliah aja. Geus kolot pancing teh geus pensiun, kuliah aja. Aya duitna ti mana? Wah, pokoknya mah anak-anak siap. Ya, alhamdulillah. Hah? Barokah itu ternyata punya anak teh. Jadi banyak anak teh benar, banyak rezeki. Eta mah diurus ku barudak we bangsa formulir apa namanya sampai materai aja. Itu anak-anak semua. Dan siap katanya kami menanggung. Ya udah. Alhamdulillah tuh bismillah aja. Jadi jadi mahasiswa deui. jadi ketika dialog dengan dosen itu kan nanya pengalaman ya ada sarjana muda. Lalu kalau begitu Anda umur berapa katanya dosen? Kata dosen itu profesor, Anda umur berapa sekarang? Ya ceng teh saya mah lahir 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 1374. Jadi sekarang 1446. Itu 74, ya 72 tahun sih. Kalau hijrah mah 72 tahun. Iya, jadi kalau Masehinya ya tahun 54. Jadi kalau Masehinya umur saya 70, kalau Hijriahnya 72. Jadi jeung dosen oge kolot saya. Tapi eta mah ketua prodi nyebutna teh terus doktor abdi teh encan ceng teh saya geus we doktor
Itulah pengalaman. Jadi betul Bu, Pak, banyak anak itu banyak rezeki, itu betul. Asal ngurus namanya bener orang. Jadi sok we rasakeun anu tos gaduh putranya bangsa Pak Gin anu anak-anaknya geus dewasa kan itu pada nyarumbang kan. Dan teu kudu minta orang tua teh da tanggung jawab, memang kan anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Tama hukum dalam Islam. Nah, geuninganan aya apa namanya anak nuntut eta mah salah we ngadidikna urang. Ya menurut pendidikan Islam mah ada tahapan-tahapan, kan saya sudah nyusun hadisnya itu. Mulai dari apa lahir sampai dewasa, tanggung jawab orang tua kepada anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua itu 600 halaman bukunya tuh hadisnya, tapi diringkes diperkecil hurufnya jadi 300 halaman itu hadis-hadisnya, tapi sekarang saya anu lagi mau diedit lagi. Di barokah itu betul. Memang keur ngorama teu karasa. Tapi kalau sudah tua, dan itu barokah itu bukan hanya dari anak kandung. Jadi termasuk juga anak angkat. Ada kawan kuliah saya namanya Profesor Munawar Rahmat. UPI. Dia anaknya 5, cuman anak angkatnya 13. Jadi ngangkat anak angkat. Ya, sekarang dari anak angkatnya itu yang nyararumbang. Jadi bukan hanya anak kandung, anak angkat juga itu memberikan barokah. Seperti Pak Nur Hadi dengan ibu kan anaknya cuma 2, angkat aja anak orang. Itu terasa nanti kalau sudah dewasa. Jadi ngurus anak. Dan itu saya terasa sendiri. Karena dulu di rumah itu 11 orang. Ada keponakan, ada adik ipar dikumpulkan, ngurus. Sekarang sudah pada nikah. Pokoknya mah mun ka dieu teh amplop gitu. Barokah. Anak angkat juga. Jadi barokah yang menjadi dambaan manusia itu mesti diprogramkan untuk diraih. Oleh karena itu doa Rasul untuk kedua mempelai agar mendapatkan barokah sangat erat kaitannya dengan ayat ini. Dengan demikian barokah itu mencakup dalam segala aspek, baik tempat tinggal maupun menempatinya, termasuk juga programnya yang diawali sejak pernikahan berlangsung. Itulah salah satu makna mengapa doa keberkahan itu perlu dipanjatkan ketika kedua mempelai itu baru nikah bersambung ke makalah berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.